Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi distribusi frekuensi numerik. Nah, tabel distribusi frekuensi numerik itu mempunyai beberapa bentuk ya, yang itu distribusi frekuensi numerik relatif, distribusi numerik kumulatif, dan distribusi frekuensi relatif kumulatif. Nah, yang pertama, distribusi frekuensi numerik relatif. Apa itu? Adalah distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dengan bentuk bilangan ya, berupa bukan bentuk bilangan mutlak tetapi dinyatakan dalam bentuk persentase. Rumusnya adalah ini. Frekuensi relatif kelas ke I itu sama dengan frekuensi mutlak kelas ke I dibagi N kali 100. Dengan N adalah jumlah data. Nah, distribusi frekuensi numerik kumulatif atau sering disebut distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi pada setiap kelasnya. Nah, distribusi kumulatif ini ternyata dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, gitu ya. Nah, yang ketiga, distribusi frekuensi relatif kumulatif adalah distribusi frekuensi yang mana nilai frekuensi kumulatifnya itu berbentuk presentasi. Rumusnya adalah frekuensi relatif kumulatif dari kelas ke I itu adalah frekuensi kumulatif kelas ke I dibagi N, dengan N-nya adalah banyaknya data, dikali 100. Nah, tadi saya minta coba Anda kan menyelesaikan contoh 5 ini, ya kan? Nah, menyelesaikan contoh 5. Nah, coba dari tabel distribusi frekuensi numerik tadi di contoh 5, coba selesaikan juga, buatlah dibuatlah distribusi frekuensi kumulatif untuk contoh 5. Terus buatlah distribusi frekuensi relatif untuk contoh 5 serta buatlah distribusi frekuensi relatif kumulatif ya dari contoh 5. Coba itu diselesaikan ya. Kalau sudah contoh 5 tadi diselesaikan, yaitu membuat distribusi frekuensinya, membuat distribusi kumulatifnya, baik yang lebih dari maupun kurang dari. Selanjutnya dibuat distribusi frekuensi relatifnya, terus dibuat distribusi relatif kumulatifnya untuk contoh 5. Nah, setelah itu saya akan membahas tentang grafik. Jadi, karena statistika deskriptif itu adalah cara menyajikan data untuk mudah dibaca, yaitu dengan tabel atau dengan grafik. Nah, grafik adalah gambar tentang pasang surutnya suatu keadaan. Grafik pada ilmu statistika dapat berupa diagram batang, histogram, poligon frekuensi, diagram pie, dan ogive. Nah, jenis data menurut skala pengukuran mana yang bisa dinyatakan sebagai lingkaran, baiknya sebagai lingkaran, baiknya sebagai batang, baiknya sebagai poligon frekuensi, dan histogram itu nanti Anda bisa memilihnya. Misalnya baiknya untuk jenis data nominal itu menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran. Tapi kalau untuk yang interval rasio itu baiknya pakai poligon frekuensi. Kalau ordinal Bu bagaimana? Itu bisa batang, bisa
bisa lingkaran, bisa poligon frekuensi. Gitu ya. Saat kapan kita menggunakan histogram? Itu saat kalau jenis datanya adalah jenis data interval atau rasio. Begitu ya. Kapan toh tabel distribusi frekuensi itu yang baiknya itu dibuat baiknya dengan histogram jika dia merupakan bentuk distribusi frekuensi numerik. Jadi ada kelas-kelasnya. Nanti dari kelas-kelas itu kan ada tepi bawah sama tepi atas. Rumusnya ini, gitu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang diagram batang. Diagram batang adalah grafik yang menggunakan batang dengan lebar yang sama untuk menunjukkan frekuensi kategori data. Untuk sumbu vertikal itu mewakili frekuensi atau frekuensi relatif, tergantung dari tabel numerik yang mana. Yang kedua, itu sumbu horizontal, itu skala untuk mengidentifikasi kategori data kuantitatif. Contohnya ya tadi, jenis kelamin, tingkat pendidikan, begitu ya. Nah, histogram adalah grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi dengan bentuk segi 4 seperti ini. Nah, baiknya histogram ini itu untuk menyajikan data yang berdasarkan distribusi frekuensi numerik. Berarti jenis data menurut skala pengukurannya berupa interval atau rasio ya, begitu ya. Nah, yang ketiga adalah poligon frekuensi. Adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah dari setiap kelas interval. Agar ujung kiri dan ujung kanan tertutup, maka perlu ditambahkan satu kelas pada kelas pertama dan satu kelas pada kelas terakhir dengan frekuensi masing-masingnya adalah 0, sehingga membuat poligon tertutup seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Itu poligon tertutup. Kalau tidak ya seperti ini poligon terbuka, sama-sama namanya poligon frekuensi. Langkah-langkah membuat poligon frekuensi antara lain menentukan nilai tengah dari masing-masing batang pada histogram. Nah, cara mencari nilai tengah dari masing-masing kelas itu adalah tepi bawah, menjumlahkan tepi bawah kelas, kemudian dibagi menjadi 2. Nah, yang keempat itu tentang diagram lingkaran atau pie. Diagram lingkaran adalah grafik yang menggambarkan data kualitatif sebagai irisan lingkaran yang di dalamnya terdapat ukuran setiap irisan sebanding dengan jumlah frekuensi untuk kategori tertentu. Cara membuat diagram lingkaran, kalau itu nilainya berupa presentasi, rumusnya adalah ini. Kalau berupa sudut, rumusnya ini. Jadi menggambarkan itu harus besar sudutnya berapa, itu pakai rumus ini ya. Itu baiknya adalah untuk jenis data nominal, misalnya jenis kelamin begitu. Nah, sekarang terkait tentang OGIF. Apa itu OGIF? Adalah suatu grafik yang berdasarkan dari distribusi frekuensi kumulatif ya. Nah, untuk membuat grafik OGIF terlebih dahulu mencari nilai frekuensi kumulatifnya. Sedangkan distribusi frekuensi kumulatif itu adalah distribusi frekuensi yang nilai
frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Nah, distribusi kumulatif sendiri kan menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, grafik untuk distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari itu disebut ogif-nya adalah ogif positif. Kalau yang frekuensi kumulatif lebih dari, maka disebutnya ogif-nya adalah ogif negatif. Nah, langkah-langkah membuat ogif adalah seperti ini. Ini ada contohnya. Silahkan Anda pahami dan nanti ini kan dari contoh 5 ya. Anda pelajari. Nah, sekarang untuk latihan pertama buatlah distribusi frekuensi numerik untuk data tinggi badan dari peserta kuliah statel kelas A. Kelas B. Ya, kelas B ya. Nah, setelah itu tabel ketemu daftar distribusi numeriknya, buatlah yang kedua, buatlah histogram. Ya. Yang ketiga, tolong dibuat distribusi frekuensi kumulatif peserta kuliah stater kelas B. Yang keempat, nanti buatlah ogif-nya. Oke, jadi nomor 3 dan 4 ini ada 2 pertanyaan yang harus diselesaikan. Oke, begitu. Terima kasih, selamat berlatih dan berdinamika.